Pemirsa, kita ke top topik yang ketiga atau top topik yang terakhir. Penyelenggaraan Jakarta Fair 2025 resmi berakhir hari ini dengan total pengunjung mencapai 5,9 juta orang. Jakarta Fair 2025 diselenggarakan dari 19 Juni dan berlangsung selama 3 minggu. Resmi ditutup pada malam ini. Direktur Marketing G-Expo, Ralph Schumann, memperkirakan sejumlah pengunjung berada di angka 5,8 hingga 5,9 juta orang. Angka ini sedikit turun dibanding dengan tahun yang lalu yang mencapai 6,3 juta orang. Meski demikian, perputaran dana di Jakarta Fair terbilang masih tinggi. Transaksi diperkirakan menyentuh angka hingga 7,3 triliun rupiah. Angka yang dari kemarin aja belum ada, baru dari Jumat. Jadi kita bisa dengan hasil bertanya atau kita juga serahkan kepada tim independen untuk melakukan riset pertanyaan tentang transaksi yang dilakukan. Transaksi akan tercapai antara 7,2 sampai 7,3 triliun. Itu yang diperkirakan. Pemirsa, fenomena jasa titip atau just tip kian menjamur di tengah berlangsungnya Jakarta Fair. Barang yang di just tip beragam, mulai dari skincare hingga makanan ringan. Keberadaan layanan ini memberikan alternatif bagi konsumen di tengah keterbatasan waktu dan memberi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penghasilan. Just tip, jasa usaha titip kian menjadi tren yang digandrungi oleh sebagian orang sebagai cara baru untuk menghasilkan cuan. Biasanya pelaku just tip menjamur saat ada event-event besar, salah satunya di Jakarta Fair. Hal ini dikarenakan Jakarta Fair menghadirkan berbagai macam produk dengan edisi terbatas. Bahkan dengan menawarkan banyak sekali diskon. Gelaran pameran ini menjadi keberkahan bagi para just tipper dalam meningkatkan pendapatan mereka. Banyak pelaku just tip yang memanfaatkan momen tersebut untuk menawarkan jasa usaha titip barang kepada sanak atau saudara yang berkeinginan membeli suatu barang di Jakarta Fair, namun tidak bisa datang. Salah satu just tipper bernama Eka mengaku telah menjalani profesi ini sejak tahun 2018. Ia pun tak pernah absen untuk hadir di Jakarta Fair demi memenuhi pesanan produk kecantikan hingga snack dari teman ataupun saudara. Menurutnya, bisnis just tip ini cukup untuk menambah pemasukan. Ia menjelaskan tarif untuk layanan just tip bervariasi, mulai dari 10 hingga 20 ribu untuk setiap produk. Kalau just tip sih udah lama, dari tahun 2018. Cuman tiap tahun ada PRJ selalu di sini, atau event-event lain juga. Oke. Berarti kalau kebanyakan skincare yang diminta ya, Kak? Iya, skincare sama snack-snack kayak gitu. Biasanya kenakan tarif berapa, Kak, untuk satu just tip barang gitu biasanya? Mulai dari 10.000 sih, Kak. 10.000 Tergantung ya? produknya juga. Untuk produknya ya? Iya. Oke, kedudukannya apa sih, Kak, jadi buka just tip ini, Kak, sebetulnya? Seru aja gitu. Ya, terus kan lumayan juga kan keuntungannya dari satu produk dibanding kita punya toko, jualan, tentu laku sehari sekian ratus gitu kan. Tapi kalau buka just tip ya bisa lebih dari 100. Salah satu pengguna just tip bernama Novi mengaku keberadaan para just tipper sangat membantu dirinya. Ia pun sudah berulang kali menggunakan just tip untuk membeli barang-barang seperti sepatu hingga tas. Just tip. Tas, kayak sepatu atau sandal. Ibu kenapa sih pengen just tip tuh sebetulnya? Karena lebih simpel aja daripada kita cari-cari sendiri. Pengen langsung aja gitu. Tapi barangnya bisa lebih mahal gitu kalau just tip gitu kayaknya. Biasanya lebih mahal sedikit lah, nggak banyak. Tapi worth it lah karena kita nggak pakai antri kadangnya. Just tip kini bukan hanya sekedar fenomena. Keberadaan layanan ini memberikan alternatif bagi konsumen di tengah keterbatasan waktu dan memberi peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan penghasilan seperti melalui Jakarta Fair. Dari Jakarta, Randi Alfaras, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.